Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari dari kelas 1 EBKI ingin menjelaskan tentang teori persepsi. Persepsi merupakan salah satu aspek kognitif manusia yang sangat penting. Hal ini memungkinkan seseorang untuk mengetahui dan memahami dunia sekelilingnya. Kehidupan seseorang individu sejak dilahirkan tidak lepas dari interaksi dengan lingkungannya, baik secara fisik maupun sosial. Dalam interaksi ini, seorang individu menerima rangsang atau stimulus dari luar dirinya. Rangsang atau stimulus ini dikenal dengan istilah persepsi. Persepsi memiliki banyak sekali pengertian. Secara sederhana, persepsi mengandung arti cara seseorang dalam memahami sesuatu hal atau bagaimana ia melihat suatu objek. Persepsi juga berarti suatu proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus diperoleh dari proses penginderaan terhadap suatu objek, peristiwa atau hubungan-hubungan antar gejala yang kemudian diproses oleh otak. Selanjutnya, aspek persepsi. Pada dasarnya, persepsi mengandung 3 aspek atau komponen, yaitu komponen afektif, komponen konatif, dan komponen kognitif. Sikap seseorang pada suatu objek sikap merupakan manifestasi dari ketiga komponen tersebut, yang saling berinteraksi untuk memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap objek sikap. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dan konsisten satu dengan yang lainnya. Jadi, terdapat perorganisasian secara internal di antara ketiga komponen tersebut. Selanjutnya, tahapan persepsi. Ada 6 tahapan dalam persepsi. Yang pertama, penerimaan rangsang. Pada proses ini, individu menerima rangsangan dari berbagai sumber. Seseorang lebih senang memperhatikan salah satu sumber dibandingkan dengan sumber lainnya, apabila sumber tersebut mempunyai kedudukan yang lebih dekat atau lebih menarik baginya. Yang kedua, proses penyeleksi rangsang. Setelah rangsang diterima, kemudian diseleksi. Di sini akan terlibat proses perhatian. Stimulus itu diseleksi untuk kemudian diproses lebih lanjut. Yang ketiga, proses perorganisasian. Rangsang yang diterima selanjutnya diorganisasikan dalam suatu bentuk. Yang keempat, proses penafsiran. Setelah rangsangan atau data diterima dan diatur, si penerima kemudian menafsirkan data itu dengan berbagai cara. Setelah data tersebut dipersepsikan, maka telah dapat dikatakan sudah terjadi persepsi, karena persepsi pada pokoknya memberikan arti kepada berbagai informasi yang diterima. Yang kelima, proses pengecekan. Setelah data ditafsir, si penerima mengambil beberapa tindakan untuk mengecek apakah yang dilakukan benar atau salah. Penafsiran ini dapat dilakukan dari waktu ke waktu untuk menegaskan apakah penafsiran atau persepsi dibenarkan atau sesuai dengan hasil proses selanjutnya. Yang keenam, proses reaksi. Lingkungan persepsi itu belum sempurna menimbulkan tindakan-tindakan itu, biasanya tersembunyi atau terbuka. Selanjutnya, sejarah persepsi. Persepsi dari bahasa Latin perceptio atau percipio adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Sejak ditemukannya psikologi eksperimen pada abad ke-19, pemahaman psikologi terhadap persepsi telah berkembang melalui penggabungan berbagai teknik. Dalam bidang psikofisika, telah dijelaskan secara kuantitatif hubungan antara sifat-sifat fisika dari suatu rangsangan dan persepsi. Ilmu saraf sensoris mempelajari tentang mekanisme otak yang mendasari persepsi. Sistem persepsi juga bisa dipelajari melalui komputasi dari informasi yang diproses oleh sistem tersebut. Persepsi dalam filosofi adalah sejauh mana unsur-unsur sensori seperti suara, aroma, atau warna ada dalam realitas objektif, bukan dalam pikiran perseptor. Selanjutnya adalah jenis-jenis persepsi. Yang pertama, persepsi visual. Persepsi visual didapatkan dari indera penglihatan. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi dan mempengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual merupakan topik utama dari bahasan persepsi secara umum, sekaligus persepsi yang biasanya paling sering dibicarakan dalam konteks sehari-hari. Yang kedua adalah persepsi auditori. Persepsi auditori didapatkan dari indera pendengaran, yaitu telinga. Yang ketiga, persepsi perabaan. Persepsi perabaan didapatkan dari indera taktil, yaitu kulit. Yang keempat adalah persepsi penciuman. Persepsi penciuman atau olfaktori didapatkan dari indera penciuman, yaitu hidung. Yang kelima, persepsi pengecapan. Persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari indera pengecapan, yaitu lidah. Yang terakhir, persepsi selektif. Persepsi selektif adalah menginterpretasikan secara selektif apa yang dilihat seseorang yang berdasarkan minat, latar belakang, pengalaman,